Kepala Desa Aek Garoga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meskipun anak laki-lakinya belum ditemukan. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga tidak tersisa usai luluh lantah diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aek Garoga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak. Seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Pemirsa, untuk melihat bagaimana persiapan gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter Jessica Winoto dan juru kamera Rama Romadona. Baik, selamat siang Jessica, apakah sudah ada informasi mengenai kapan gelar perkara kasus Jokowi akan dilaksanakan? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi ini memang saat ini sudah dimulai karena memang dijadwalkan untuk sesi yang pertama untuk para aktivis, yaitu 5 orang tersangka, salah satunya adalah Dr. Kurnia ini telah dimulai sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sesi kedua ini akan digelar untuk Roy Suryo CS atau dalam kategori akademisi akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Nata dan juga pemirsa bahwa dari kedua belah pihak, yaitu dari kuasa hukum utama Jokowi, lalu juga dari pihak Jokowi pun dari Pradi Bersatu setelah hadir sejak pukul 9 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Barat tadi. Sementara untuk pihak kuasa hukum Roy Suryo juga sudah hadir dan memasuki ruang gelar perkara khusus. Yang mana Nata dan juga pemirsa, untuk agenda pada hari ini dari agenda gelar perkara khusus ijazah Jokowi ini memang hanya membahas ulang temuan-temuan, fakta-fakta, lalu juga alat bukti untuk memperkuat atau menguji kekuatan alat-alat bukti dari para terlapor. Dan memang Nata dan juga pemirsa bahwa tadi juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum Jokowi bahwa mereka tidak akan memberikan temuan-temuan fakta-fakta baru atau alat bukti baru pada gelar perkara khusus ini, karena memang agendanya hanya untuk menegaskan kembali, memaparkan kembali alat-alat bukti yang telah diberikan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sementara begitu pun juga untuk pihak Roy Suryo CS, bahwa mereka menyampaikan bahwa tidak akan memberikan temuan fakta baru lagi, tetapi hanya menegaskan dan memastikan bahwa proses hukum ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Bila mana di gelar perkara khusus ini ditemukan adanya cacat hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan, ini akan menjadi catatan bagi pihak Roy Suryo CS maupun dari pihak Jokowi untuk menjadi bahan
sidang atau diadili di persidangan nanti. Begitupun juga tadi disampaikan dari pihak Jokowi bahwa memang menegaskan juga setelah seluruh dokumen ini telah rampung, didesaknya pihak Jokowi mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk segera menahan seluruh tersangka pada kasus ini. Dan begitupun pihak Roy Suryo CS juga menegaskan dan menuntut dari pihak penyidik Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus ini untuk menampilkan, memperlihatkan ijazah Jokowi yang telah disita sebagai barang bukti di kasus ini. Sehingga memang Nata dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya pengajuan gelar perkara khusus ini diajukan langsung oleh pihak Roy Suryo CS pada tanggal 20 November 2025 yang lalu, tepat di mana hari perdananya Roy Suryo CS dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan memang gelar perkara khusus ini dasari bahwa adanya rasa keberatan dari pihak Roy Suryo CS telah ditetapkan sebagai tersangka yang dinilai secara sepihak oleh Polda Metro Jaya atau pihak penyidik Polda Metro Jaya tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diserahkan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga Nata dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana nantinya sudah ada perkembangan terbaru, kami akan kabarkan ke Anda. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas laporannya dari Mapolda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Oki Mahendra. Baik, selamat siang Bagus, apakah kebakaran di Kramat Jati sudah berhasil dipadamkan? Silakan. Baik, Nata dan pemirsa, bisa dapat kami informasikan bahwa pasca kebakaran terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, saat ini petugas dari Satuan Unit Pemadam Kebakaran Jakarta Timur berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini kita bisa lihat di belakang, saat ini petugas sudah memasang garis kuning untuk membatasi akses warga atau pedagang untuk memasuki, karena saat ini proses pun sedang dilakukan pendinginan dari pemadam kebakaran Jakarta Timur itu sendiri. Untuk kebakaran terjadi tadi pukul 7 pagi dan berhasil dipadamkan pada pukul 8 pagi. Nah, ini kondisinya di mana kronologis kebakaran terjadi disebabkan ada ledakan kompor gas di salah satu kios buah dan menyebabkan suara ledakan 2 kali begitu, sehingga hasil dari kebakaran ini menghanguskan kios-kios pedagang sebanyak 350 kios di Blok 1C2, di mana Blok 1C2 ini adalah tempat jualan para pedagang, rata-rata pedagang buah-buahan serta sayur-sayuran begitu. Untuk kebakaran ini sempat membuat panik warga ataupun pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati. Para pedagang juga terlihat tidak sempat menyelamatkan barang-barang atau dagangannya di Blok 1C2 ini. Untuk memadamkan api di Pasar Induk Kramat Jati, Satuan Pemadam Kebakaran Jakarta Timur mengerahkan 19 unit mobil pemadam dan 90 personil petugas untuk memadamkan api di Blok 1C2 Pasar Induk Kramat Jati. Nantinya pasca kebakaran yang terjadi, pihak Pasar Jaya akan menyiapkan tempat sementara untuk pedagang yang kiosnya terbakar. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Bagus Prasetya Adi atas laporan dari kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, seorang pelaku curanmor ditembak mati petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur saat disergap di lokasi persembunyiannya di kawasan Pasuruan. Pelaku terpaksa ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri motor saat merampas motor siswi SMK di Jalan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Usai kejadian, petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur berupaya menangkap salah satu pelaku di lokasi persembunyiannya di kawasan Apulu, Pasuruan. Polisi terpaksa menembak mati pelaku karena menyerang petugas dengan senjata tajam.
Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Sementara barang bukti, sebuah celurit, helm, dan handphone milik pelaku diamankan polisi. Spesialis yang sangat meresahkan di wilayah Lumajang dan Jember. Jadi 2 kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan. Dan setiap melakukan pekerjaannya yang menggunakan sajam, seperti apa yang terjadi kemarin hari Kamis yang tertangkap tangan oleh anggota Polres Lumajang. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis perampasan sepeda motor yang sudah 2 kali keluar masuk penjara sejak tahun 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga pun evakuasi dan juga akses jalan sempat terganggu. Lah kadang lu iya, ya Allah. Lah kadang iya hujan 2,5 jam saya iya lah kadang. 8 harus sekolah balik ah. Detik-detik banjir bandang kembali menerjang permukiman warga di saat hujan masih mengguyur di Kabupaten Agam terekam kamera warga. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, material banjir yang turun dari tebing menjebol dinding sekolah SDN 14 Jorong Labua. Sekolah ini sebelumnya juga telah mengalami kerusakan akibat longsor 2 pekan lalu. Hujan diketahui berlangsung 1,5 jam dengan intensitas yang tinggi, hingga akhirnya air meluap dan merendam kawasan sekolah serta permukiman. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat aman. Sementara di Kecamatan Palupu, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman. Tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari nan Limo. Longsor menimpa badan jalan dan sempat menyebabkan kemacetan. Kondisi tanah yang labil masih beresiko longsor susulan. Sejumlah retakan besar pun terjadi, sementara tiang listrik sekitar lokasi terancam roboh. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan.